Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miswar Rangkuti SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Timur dari SMP Negeri 1 Sungai Raya. Di sini saya akan menampilkan diseminasi atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Tidak lagi memperpanjang kalimat, mari sama-sama kita saksikan, kita lihat diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 8 yang pertama sekali akan disampaikan oleh Bapak Miswar Rangkuti SPD, kemudian nanti oleh Bapak Edi Wahyudi. Untuk yang pertama kami persilakan CGP Bapak Miswar Rangkuti SPD, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya berkumpul di sini mendengarkan apa yang akan kami sampaikan tentang budaya positif. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang sudah berhadir kemudian menyaksikan acara kita ini. Langsung saja Bapak Ibu, jadi ini adalah tugas CGP ya. Jadi harapannya nanti ini bukan hanya sebatas tugas, bisa diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini, demi menciptakan pembelajaran ataupun pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, sebenarnya tujuan daripada ini sebenarnya bagaimana kita menciptakan hal-hal positif yang ada di dalam diri peserta didik maupun lingkungan sekolah. Jadi diseminasi ini artinya itu mungkin ada memang apa sih diseminasi? Diseminasi ini artinya adalah menyebarkan pemahaman. Jadi di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi sebelum kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan. Silakan mungkin Bapak Ibu jawab sesuai dengan diri sendiri aja. Ya, misalnya apakah kita setuju ya? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Baiklah, setuju kan? Setuju ya? Mas Nawi setuju? Ya, boleh. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Sangat setuju ya. Ya boleh saja. Jadi semuanya sangat setuju. Jadi dengan kita memberikan penghargaan kepada siswa, kita meningkatkan prestasinya. Boleh. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan solusi terhadap. Sebenarnya salah, mohon maaf ya, ini siswa ya, bukan guru ya. Nah, guru harus dapat memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Itu kira-kira. Berarti kita harus memberikan, dapat memberikan ya. Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman terhadap siswa. Setuju ya? Nah, ini Bapak Ibu semuanya di sini setuju ya? Atau guru itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diri sendiri, ya, boleh. Ini bebas ya, boleh setuju, boleh tidak. Ini hanya pertanyaan awal ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia, apa itu budaya positif? Disampaikan di sini, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi budaya positif itu adalah apa yang kita yakini di sekolah kita. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya, budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Kira-kira nilai-nilai ini apa yang di sekolah kita, nilai universal ini kira-kira? Contohnya apa? Nilai-nilai itu kan hal-hal yang lain ya. Apa kira-kira? Misalnya disiplin ya. Apalagi kira-kira nilai-nilai. Nah, jujur. Apalagi kira-kira apa Ibu? Nah, bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu contoh sebenarnya
nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah. Jadi dikatakan di sini secara universal. Jadi kita di lingkungan sekolah ini kira-kira mana yang mau kita wujudkan? Apakah anak-anak yang jujur? Apakah misalnya lingkungan yang bertanggung jawab, guru-guru maupun siswanya? Atau tadi misalnya yang religius, itu adalah nilai-nilai universal. Cuma dikatakan di sini, ini tidak bisa secara instan. Kita juga sebagai guru diharapkan bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi siswa. Nah, ini yang harus kita sampaikan pada materi hari ini, ada 8 poin. Jadi yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi dari yang 8 inilah yang sebenarnya harus kita terapkan jika ingin mewujudkan budaya positif di sekolah. Banyak juga poinnya, bukan cuma satu, yang banyak. Nah, ini dia konsep intinya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah hal pokok yang ada di dalam penerapan budaya positif. Ini perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar di sini adalah memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Di sana Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya bahwa kita dalam pembelajaran itu kita fokusnya pada siswa. Jadi jangan lagi kita dalam mengajar itu mengambil tugas siswa. Jadi kita masuk kelas, kita menjelaskan dari awal sampai akhir, anak-anaknya mendengarkan. Kemudian anak-anaknya hanya duduk dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kita capek berbicara, tidak ada yang masuk ke dalam diri. Jadi paradigma baru sebenarnya kita hanya memfasilitasi siswa biarkan mereka bekerja, kemudian mencari pengetahuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebenarnya ada lagi nanti tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disampaikan oleh Pak Asnawi waktu PhD. Ini juga termasuk dalam perubahan paradigma belajar. Di mana kita bisa mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri peserta didik. Dari segi gaya belajarnya, dari segi minat belajarnya, dari segi profil belajarnya, kemudian dari segi kesiapannya. Harus kita juga akomodir. Nah, ini disiplin positif. Ini yang kedua ya, tadi paradigma. Yang kedua disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini sebenarnya kata saya dari awal, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini jawab Bapak Ibu, bisa ya, bisa mendisiplinkan. Cuma sebenarnya harapannya, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak-anak itu tanpa adanya hukuman. Jadi tidak perlu kita kasih hukuman, tapi anak-anak itu bisa menerapkan atau mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Ini tujuan kita sebenarnya. Nah, kemudian apa contohnya? Tadi sebut lagi hadiah tadi. Sebenarnya hadiah ini pun bisa agak sama dengan hukuman. Bisa menyebabkan ketergantungan sebagai anak-anak. Jadi kalau nggak ada hadiah, kadang-kadang nggak mau lagi kita meningkatkan prestasinya. Makanya boleh-boleh saja tergantung kondisi yang disampaikan oleh Pak Asnawi tadi. Cuma jangan sampai menjadi ketergantungan. Makanya disiplin positif sebenarnya yang kita harapkan bagaimana anak-anak itu berperilaku positif sesuai dengan kemauan dasar dalam dirinya. Seperti itu Pak Surya. Nah, begitu. Jadi bukan karena tadi mengharapkan imbalan atau takut karena hukuman. Kita masuk dengan disiplin positif. Nah, ini contoh tadi nilai-nilai kebajikan. Ini banyak. Ada di profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita pahami bersama. Nilai kebajikan dari situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah nilai-nilai. Kemudian ada lagi dari Primarius program PPP, toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian ada integritas, sampai dengan percaya diri dan komitmen. Nanti kita pilih kira-kira dari banyak nilai ini mana yang mau kita terapkan di sekolah. Saya rasa kalau yang nomor 1 wajib ya.
Apalagi sekarang ada pembelajaran prima, berarti yang profil pelajaran Pancasila ini wajib kita laksanakan atau terapkan di sekolah. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya manusia itu ada kebutuhan dasarnya. Jadi kita berperilaku sebenarnya kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi apa yang dia lakukan kemungkinan besar kalau pendapat para tokoh dia ini berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi juga kita kaitkan nanti dalam pembelajaran. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Karena ada anak-anak yang tidak semangat belajar. Harus kita lihat. Mungkin tadi pagi dia belum makan, atau mungkin tidak ada makanan di rumah. Itu tidak ada kebutuhan satu sudah hilang. Kemudian yang kedua cinta kasih sayang, butuh perhatian. Kadang-kadang anak ini siswa kita kan banyak sekali bapak ibu ya, broken home ya. Ujung-ujungnya apa? Menyebabkan dia berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kita terlalu cepat memutuskan bahwa seorang siswa itu nakal, siswa itu malas belajar. Kita harus lihat dulu, mungkin ada dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi dalam diri peserta ini. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan dia mungkin di kelas tidak kita kasih ruang dia untuk berbicara, tidak kita kasih ruang dia untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya kesenangan. Kadang-kadang dia tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan, baik mungkin di rumah ataupun di sekolah. Jadi tugas guru kadang-kadang apa yang tidak didapatkan siswa di sekolah bisa kita penuhi di rumah, bisa kita penuhi di sekolah. Contohnya tadi perhatian. Butuh perhatian, kasih perhatian di sekolah, tapi perhatian yang positif. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya adalah kita menghargai kemampuan yang ada di dalam diri peserta ini. Kadang-kadang kalau tidak bisa, gimana nggak bisa. Nah, itu menjatuhkan mental anak. Jadi bagaimanapun kemampuan anak itu harus kita hargai. Luar biasa. Kita harus hargai kalau bisa seperti ini, nah ya. Nah, jadi jangan kita menjatuhkan mental anak. Selanjutnya, ini motivasi. Kira-kira peran di mana kita bapak ibu ini? Jadi motivasi kita itu bekerja kira-kira di posisi yang mana? Sudah datang tepat waktu, kenapa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau untuk mendapatkan imbalan? Yang mana kira-kira? Betul-betul ya? Menjadi jadi ada 2, ini ada motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, kemudian ada motivasi dari luar. Cuma kadang-kadang ini perlu juga tenaga yang dari luar nih. Kita dibilang Pak Nabi ada satu masa mungkin yang motivasi itu juga perlu juga Pak Nabi. Nah, jadi kalau yang penting sebenarnya kita berusaha bagaimana kita bekerja sesuai dengan memang yang ada dalam diri kita, tidak mengharapkan imbalan, tidak takut akan hukuman atau mengharapkan pujian. Jadi bisa kita kaji dalam diri kita masing-masing. Kita melakukan hal-hal positif karena yang mana? Nah itu dia. Nah selanjutnya ini posisi kontrol kita. Coba kita lihat Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol kita itu berada di mana? Itu adalah posisi penghukum yang selama ini sudah kita terapkan terhadap siswa. Apakah posisi pembuat rasa bersalah? Atau mungkin teman? Nah itu tadi. Apakah guru itu sebagai teman? Nah itu posisi yang ketiga. Nah yang keempat pemantau. Yang kelima ada manajer. Kira-kira posisi mana yang sering kita terapkan? Kalau Pak Iqbal yang mana Pak Iqbal? Yang sering? Yang mana kira-kira? Apakah penghukum? Kalau penghukum kan sana asal ada bersalah sepajam. Nah, itu untuk salahnya apa? Datang bersalah terlambat nyanyi. Nah, misalkan kita turun menyanyi teman-teman cabut rumput. Nah, tapi kita masuk ke dalam penghukum. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu sebenarnya katanya halus, tapi menyakitkan terhadap anak. Nah, contohnya dari situ berceramah itu sangat kecewa terhadap kamu. Nah, itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Kalau saya kira-kira yang mana? Boleh 2, boleh 3, boleh atau 5 juga boleh. Tapi kalau saya rasa, kalau saya sendiri
ke penghukum sama pemantau. Kalau manajer belum. Mas Nawi, jadi bagus sekali. Jadi kalau Pak Asnawi tadi sudah masuk ke posisi yang kelima, manajer. Ini sebenarnya kita harapkan bagi diri kita sebagai guru, bagaimana kita bisa sebagai manajer terhadap siswa. Tapi kalau kita rasa selama ini mungkin Bapak Ibu di sini kita masih ke penghukumnya. Penghukum saya sendiri juga sama, masih ke penghukum dikit-dikit. Ketika anak buat PR, marah, begitu. Jadi masih penghukum. Mungkin nggak tahu kita ada masalah dia di rumah atau mungkin ada masalah-masalah yang lain sehingga dia tidak mengerjakan PR. Atau mungkin terlambat, karena dia mungkin paginya bantu orang tua atau malamnya mungkin berjualan, kita nggak tahu. Atau kerja di meeting mungkin malamnya sehingga paginya terlambat datang. Jadi kalau posisi kita menghukum, kita nggak mau tahu mau dia ngapain, yang penting terlambat kasih hukuman. Jadi kalau di manajer, apa yang kita yakini kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi untuk mengetahui sebab-sebabnya dalam bagian terlambat. Ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira, Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan berarti kan dari diri sendiri. Kalau peraturan bersama, ya, bisa bersama, bisa dari satu pihak, mungkin dari guru atau mungkin dari sekolah. Jadi kira-kira kenapa harus keyakinan? Mungkin logis bisa jawabnya. Kenapa kira-kira? Kalau keyakinan itu kan saya yakin bisa melaksanakannya. Jadi kalau peraturan itu dengan keyakinan bahwa kita mampu untuk melaksanakan peraturan tersebut. Peraturan? Peraturan kan sebenarnya sudah dibuat memang sudah ditentukan peraturan, tapi belum bisa kita jalankan. Iya. Jadi kata Lubis, kalau keyakinan memang kita sudah membuat peraturan itu memang kira-kira mana yang bisa kita laksanakan. Kalau peraturan itu belum bisa kita buat karena itu paksaan dari orang lain. Jadi kalau keyakinan itu kan memang kita yang buat sendiri, kemudian kita apa yang ingin kita capai. Jadi memang ada kesadaran di dalam diri kita. Kalau dari peraturan memang pasangan. Misalnya ada tahun dulu buat peraturan. Yang terlambat sekolah 50 kali. Atau mungkin wali kelas buat siapa yang lapornya banyak denda 30.000. Itu kan tidak yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu. Ini kelas itu buat peraturan Ya. untuk menjaga lingkungan bersih. Peraturan siapa yang buang sampah tidak kita lakukan. Siapa yang tidak pakai sepatu, tidak pakai apa namanya? Nah, saya yang udah baru karena harus bersih, rasanya cukup dapat Seperti itu, kalau kita kiaskan bersih dengan suci, efeknya itu bersih dengan suci. Kalau bersih kan belum tentu suci. Kalau yang sudah suci pasti bersih, itu hampir sama. Ibarat mata putih dengan mata hitam. Bagus sekali ya. Jadi kata Bapak Ibu sebenarnya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Sebenarnya peraturan perlu juga ya. Nah, jadi kita akan bahas sebenarnya ini diawali dari peraturan dulu. Jadi pada akhirnya baru kita buat keyakinan kelas. Karena nggak mungkin kita buat anak-anak langsung keyakinan kelas. Anak belum terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Oke, di sini ada kita lanjut. Nah, ini dia keyakinan sekolah. Jadi tahapan-tahapan sebenarnya yang betul disampaikan Bu Wangga tadi peraturan perlu. Karena memang tingkat pertamanya peraturan dulu. Nah, kita buat dulu peraturan di sini. Baru dari peraturan itulah kita ubahnya menjadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi tahapannya bukan misalnya kita setelah itu kita buat langsung keyakinan kelas. Nah, jadi kita buat dulu peraturan atau kesepakatan kelas namanya. Jadi kita buat. Mungkin kalau diperhatikan sering kita ikuti, Pak. Coba kita urus
kepala kelas kita apa? Nah, misalnya mematikan api misalnya, itu perlu kita terapkan. Jadi kelas juga sama, atau di sekolah diawali dengan yang namanya peraturan. Baru kita lanjut yang namanya keyakinan kelas. Kalau sudah terwujud keyakinan kelas, maka terciptalah lingkungan yang positif. Pada akhirnya maka akan tercapai yang namanya budaya positif. Artinya hal positif itu sudah menjadi budaya di lingkungan sekolah kita. Baru tahap ini kan kalau di sekolah kita baru tahap peraturan. Nah, belum pernah kita buat, saya rasa ini bisa kita naikkan lalu kemudian menjadi keyakinan kelas dari peraturan yang ada. Jadi kalau keyakinan kelas itu cuma singkat jawabannya. Tapi kalau peraturan misalnya datang tepat waktu di sekolah. Tapi kalau keyakinan cuma satu, disiplin. Nah, kemudian apa lagi? Mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Apa keyakinannya? Berarti religius. Artinya anak-anak mengerjakan sesuatu itu tahu manfaatnya apa. Misalnya dia memakai helm untuk apa? Berarti untuk keselamatan. Nah, gitu kan? Dia buang sampah pada tempatnya untuk apa? Kebersihan. Jadi keyakinan kelas tadi itu dia kebersihan, kemudian keselamatan, kemudian apa lagi? Kesehatan. Itulah nilai kebajikan, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab. Jadi di keyakinan di sini keyakinan kelas kita tadi memasukkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi di awal. Itu dia tadi kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, ini selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya cara yang kita lakukan dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Tadi ada pertanyaan, apakah guru harus selalu menyediakan atau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa? Jawabannya ya, boleh kita siapkan. Tapi dari segi tiga restitusi ini yang kita harapkan adalah bagaimana siswa ini menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Ini yang perlu kita harapkan. Jadi kata sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandirinya di mana? Mandirinya itu adalah dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanggung jawabnya berarti dia bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Tahapannya ini ada 3. Nah, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contohnya tadi misalnya ada siswa yang terlambat, jangan kita langsung kita suruh dia squat jam, kita suruh dia cabut rumput. Berarti kita stabilkan dulu. Ya mungkin dia ada hal-hal lain yang menyebabkan kenapa dia terlambat. Nah, itu dikatakan ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita katakan bahwa dia sendiri yang mengalami kesalahannya. Jangan disampaikan bahwa kamu salah terlambat. Jadi dia sendiri dia mengakui bahwa dia itu telah melakukan kesalahan. Lalu kita buat validasi tindakan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Harus kita tidak kamu terlambat. Di bawahnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi sudah kita bahas tentang 5 kebutuhan manusia. Berarti mungkin ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi tadi, kenapa dia terlambat? Misalnya tadi apa survival ya. Tadi mungkin belum makan atau mungkin kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian di rumah, atau mungkin di kelas kenapa anak itu seringkali dia melamun, tidak semangat dalam belajar. Inilah perlunya kita jangan langsung menyalahkan siswa. Itu adalah tujuan daripada segitiga restitusi ini. Bagaimana kita bisa membuat anak itu mandiri sendiri untuk mencarikan solusi terhadap apa yang dilakukannya. Mungkin ini sudah pernah kita lakukan ya. Mungkin di kelas, wali kelas, atau mungkin guru BP sudah sering melakukan ini, walaupun mungkin tahapannya tidak sesuai dengan ini. Tapi Pak Iklan pun sering mungkin bagi anak-anak, sampai Pak Iklan datang ke rumahnya. Itu sebenarnya sudah lebih dari segitiga restitusi sebenarnya. Nah, bukan hanya tadi ini kan cuma sekedar dialog. Nah, tapi kalau tadi Pak Iklan mungkin bukan hanya dialog, tapi datang langsung terhadap datang langsung ke rumah siswanya. Nah, tapi bukan hanya tadi
Jadi kita lakukan, tapi tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada di depan. Jadi tidak masalah. Nah, cuma tapi kalau kita bisa menerapkan yang ada di depan ini, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa yang bermasalah. Maka nanti pada akhirnya nilai keyakinan kelas tadi, karena kita tanya ketika terlambat, sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas misalnya ada disiplin. Ketika anak terlambat, kita tanya, sesuaikan dengan keyakinan kelas. Dari jawab si anak mungkin tidak, Pak. Kita tanya, kalau begitu apa solusi yang akan kamu lakukan yang kamu selesaikan terhadap masalahmu? Nah, maka anak sendiri akan mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Sebenarnya dia kemarin kami sudah mempraktekkan dengan Pak Edi tentang segitiga restitusi. Cuma saya rasa di sini kalau kita putar pun suaranya tidak kedengaran ya, kedengaran. Karena di ketika kita tampilkan sedikit. Nah, di sini ada segitiga restitusi, suaranya ada Nadia ya. Suaranya akan kedengaran. Nah, itu adalah praktek segitiga restitusi. Nah, saya bilang tadi sebenarnya kita guru-guru ini sudah lebih duluan melaksanakan ini. Cuman tahapan-tahapannya tadi tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira karena materi kita hanya sampai segitiga restitusi, kita dulu. Nah, jadi intinya adalah bahwa yang tahap pertama itu kita menstabilkan dulu bahwa semua orang itu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Yang kedua, baru kita menanyakan apa yang membuat dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, sesuaikan dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kita menanyakan solusi apa yang akan dia lakukan terhadap kesalahan yang dia perbuat. Jadi di situ kita hanya fasilitator aja, dia yang mencari sendiri solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Jadi sampai tadi, kemudian ini sudah habis. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu atau mungkin Mas Nawi atau masukan boleh, saran mungkin ada, atau mungkin hal-hal lain yang sudah pernah dilakukan boleh. Sama-sama kita berlalu bagaimana yang kita dilakukan ini dalam ini atau perusahaan yang dilakukan uangnya yang depan ya, kita kan sudah mengenali dari awal dari mana di gerbang sekolah ya, itu sebagai sebuah kebiasaan. Ini harapan saya ke depan, semoga apa yang Bapak katakan ilmu dari satu kedua dan tiga bisa dijelaskan kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan itu aja. Oke, terima kasih. Sarannya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Nawi. Sebenarnya ini bisa kita terapkan apabila kita mau berkolaborasi. Jadi kalau satu orang yang melaksanakan, karena ini kan tujuannya bukan untuk kelas saja, tapi di lingkungan sekolah. Jadi kita berkolaborasi. Sebenarnya tadi sudah kita laksanakan menyambut siswa di gerbang berdoa sebelum pembelajaran. Itu sebenarnya bagian daripada budaya-budaya positif. Ini banyak yang kita sepakati kira-kira nilai mana yang akan kita utamakan di sekolah kita ini. Atau penting adalah yang pertama nilai-nilai yang terkandung di dalam profil belajar Pancasila. Oke, terima kasih. Harapan yang saya sampaikan kembali, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bukan hanya misalnya untuk memenuhi tugas daripada CGP, tapi bisa kita terapkan semua untuk perbaikan sekolah kita ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi